Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber utamanya dan juga kepada kelompok repot, kepada para panitia, kepada moderator, dan juga seluruh peserta. Alhamdulillah, telur-telur kami dari para senior menyempatkan waktu untuk duduk bersama di media virtual Zoom ini. Tiada lain, tiada bukan, karena saking cintanya kita kepada bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang mana masalah ini telah menjadi pandemi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi ada beberapa kelompok orang yang mana mereka berkolaborasi yang hendak menggulingkan atau memakzulkan Presiden kita Jokowi. Mereka ini adalah diantaranya barisan sakit hati yang pada keluar sarang. Bukan hanya barisan sakit hati saja, tetapi ada kelompok-kelompok yang haus akan kekuasaan dengan topeng agama, atau tidak usah kita tebeng aling-aling ya Mas Budi, yaitu kelompok HTI. Nah, turut serta berkolaborasi di sini. Dan juga ada kelompok-kelompok yang mana mereka konglomerat hitam. Karena dengan pemerintahan atau kepemimpinan Presiden Jokowi, kehidupan mereka bisa dianggap sulit karena tidak lagi atau tidak bisa lagi berbisnis cara kotor seperti yang lalu. Ada juga kelompok yang mana mereka mencari panggung demi kepentingan mereka di tahun 2024. Tapi yang lebih naif lagi adalah kelompok-kelompok, umpamanya kata bahasa anak muda, yaitu kelompok sange, kan gitu. Mereka sudah tidak tahan lagi, kepingin kekuasaan ini segera diraihnya, mengail di air keruh dengan membuat kegaduhan, mengeluarkan isu PKI, mengeluarkan isu pemakzulan, yang mana mereka menggunakan kiai, menggunakan ustadz, menggunakan tokoh, menggunakan mahasiswa, bahkan menggunakan orang yang katanya profesor, yang katanya doktor, alias para akademisi. Maka sengaja di sini kami kumpulkan teman-teman kami para senior relawan Jokowi. Ada Pak Yanas ya, kita berjuang mulai 2014 kan gitu. Dan juga ada Pak Suhadi dari Ninja, ada senior kita ini Bang Budi, ada ahli hukum kita ini ya Pak Petrus, dan juga ada kiai kita Kiai Saiful Bahri, dan juga siapa lagi yang belum saya sebut narsumnya ini, ada Bang Yanes ya. Ini semuanya ini adalah teman-teman kami para pejuang Jokower. Ingat bapak-bapak, kami tidak takut siapapun kalian, baik itu profesor, baik itu mantan presiden, baik itu mantan wakil presiden. Selama kalian mengganggu Presiden Jokowi yang mana terpilih secara sah, secara konstitusional, karena kami mendukung, menjaga dan menjadi gardanya Pak Jokowi ini, bukan hanya sekedar menjaga Pak Jokowi, tapi menjaga konstitusi Indonesia. Karena Presiden Jokowi terpilih secara sah, secara demokratis oleh ratusan juta masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tengah pandemi semacam ini, kalau Anda ini profesor, kalau Anda ini bekas pejabat tinggi negara, baik itu mantan presiden, mantan wakil presiden, hendaklah berpikir arif, berpikir bijaksana.
Bagaimana di saat kesulitan semacam ini, janganlah mengeluarkan statement yang menimbulkan. Contoh soal, ada mantan wakil presiden. Presiden Jokowi hendak melakukan dijawabnya apa? Ya kalau coronanya mau. Ini kan kayak jawaban anak ABG saja, padahal dia mantan presiden. Ada juga mantan presiden yang kerjaannya suka prihatinkan diri, mengoreksi. Kalau koreksinya positif tidak apa-apa, seakan-akan hanya masa jabatannya yang luar biasa, padahal tidak ada apa-apanya. Dan yang lebih naif lagi, ada seorang profesor, mantan ormas besar di Indonesia, mengeluarkan atau mengajak atau mengadakan suatu studi diskursus tentang adanya apa? Pemakzulan presiden. Dan juga yang lebih naif lagi, adanya kelompok-kelompok juga yang hendak membuat keributan dengan mengadakan diskursus tentang Pancasila ini ideologi atau tidak. Kami orang NU, sesuai dengan keputusan Muktamar NU di Situbondo, bahwa Pancasila ini sudah final. Mengakhiri daripada pengantar diskusi ini, kami minta di sini hadir kiai ulama. Bagaimana hukum daripada pemakzulan ataupun makar ini? Dan juga di sini ada teman-teman kami pakar hukum, Pak Petrus dan juga Pak Suhadi, dan juga ada teman-teman pergerakan, ya. Langkah cara apa untuk melawan mereka itu? Nah, masukan-masukan semua dari teman-teman ini sangat kami harapkan untuk sama-sama nantinya kita kaji. Dan akhir sekali, wahai bapak-bapak yang terhormat, Bapak Presiden bukan dipilih oleh partai politik saja, tetapi Bapak Presiden Jokowi dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan termasuk kami-kami ini adalah para relawannya yang memilih, yang memperjuang dan memenangkan Presiden Jokowi. Jangan coba-coba ganggu Presiden kami Jokowi. Berarti Anda mengganggu konstitusi Indonesia. Kalau Anda mengganggu kami para relawan Jokowi, siap rawi-rawi rantas, malang-malang putung untuk jadi garda terdepannya membela presiden kami, presiden yang sah, yaitu Presiden Jokowi sampai di penghujung akhir tahun 2024. Demikian dari kami, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali pertemuan kita siang hingga sore ini. Semua masukan baik dari narasumber maupun dari peserta itu kita korelasikan. Tidak ada yang salah dan semuanya Gus katakan benar. Jadi inti utamanya yang pertama, bagaimana hukum kita jadikan panglima. Sehingga siapapun yang melanggar di negara Pancasila ini yang berlandaskan hukum akan ditindak. Tapi seperti kata para narasumber tadi, seperti dikatakan Pak Petrus tadi, aparat kita ini butuh apa? Butuh dukungan. Nah, disinilah peran kita sebagai anak bangsa yang patuh pada bangsa ini, di samping juga sebagai apa? Sebagai relawannya Jokowi kan itu. Bagaimana siapapun, baik itu berjubah, baik itu agamanya apapun, selama dia melanggar hukum, nah, agar Pak Jokowi ini tidak dikatakan diktator. Nah, kalau ada yang melanggar hukum, segeralah kita laporkan kan begitu. Nah, kalau kita atas nama rakyat yang melaporkan, nah di sini secara otomatis polisi ataupun aparat penegak hukum mendapatkan infus ataupun kekuatan di dalam penegakan tersebut dan juga kita kawal.
Dan yang kedua, diskusi intensif semacam ini perlu terus kita adakan. Kalau perlu kita viralkan kemana-mana, bahkan kepada kelompok mereka. Sebab apa? Mereka ini bisa menjebol daripada kelompok-kelompok kita. Pemikiran mereka, cara-cara juang mereka, itu masuk di wilayah kita kan gitu loh. Terlebih Gus sama Gus Ruhul ini, banyak kelompok-kelompok yang gabung dengan kelompok sebelah karena kita sama-sama alumni Gontor, yang mana teman-teman saya di Gontor itu ya banyak masuk di kelompok sebelah lah kan gitu. Terus yang ketiga, apa yang disampaikan oleh abang kita Bang Budi dan juga Bang Yanas, ini bagus ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang terus menguatkan pergerakan. Bang Budi dengan GJI-nya punya markas kan gitu. Lah di situ bagaimana caranya? Bukan hanya diskusi, tapi memiliki atau mempunyai kekuatan, yaitu barisan kan gitu. Tapi di sini Gus tidak berkeinginan atau berkehendak kita dengan kekuatan fisik. Jangan sampai kita seperti mereka. Ya kalau Gus langsung sampaikan seperti FPI lah kan gitu. Gus gak ingin GJI kayak FPI kan gitu. Yang utama adalah apa? Di dalam meeting-meetingnya GJI, yang mana sudah berjalan dengan baik. Nah, ini diperlukan tokoh spiritual untuk memahamkan antara agama dengan Pancasila kan gitu. Terus juga tentang langkah-langkah kebangsaan. Sehingga teman-teman kita ini benar-benar militan. Kalau mereka punya liko, kita juga harus bisa bikin liko. Kalau mereka punya usro, kita bisa punya usro kan gitu loh. Kalau mereka punya banyak media sosial, kita juga harus. Makanya melalui pertemuan kita yang dihadiri, yang mana pesertanya itu berapa Mas Nurul? Yang terdaftar di GOS hampir sekitar 50 orangan ini, ya. Bagaimana kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasiratan bi'nillah. Dari kelompok yang kecil inilah, dari embrio yang kecil ini, meskipun 50, kami yakin hampir semuanya yang hadir di sini adalah ketua umum relawan. Nah, di sini ada Pak Peter, pakar hukum, ada Pak Suhadi, ada kiai kita. Ini cuman kadang ada agak sibuk ya, Yai Saiful Bahri. Mudah-mudahan terus berkenan waktunya kan gitu. Terus ada Gus Ruhul yang bisa ngerangkul teman-teman alumni Gontor juga kan gitu, yang mana banyak tervirusi. Ada juga siapa? Bang Yonas kan gitu, yang punya keberanian dengan pembicaraannya. Ada Bang Budi ya, Budi Jarot yang Gus kenal mulai zaman pilkada Ahok di mana itu? Di Belitung dulu kan gitu, tahun 2002 atau 2004 itu. Nah, bagaimana forum ini tetap terus kita gagas, yang mana tidak ada ketuanya, tapi semuanya adalah koordinator. Nah, pertemuan Zoom virtual kita semacam ini perlu terus kita lakukan, ya. Sambil lalu itu tadi seperti kata Pak Peter, di mana kita temukan kelompok-kelompok mereka melanggar hukum, langsung kita laporkan kan gitu, ya. Jangan sampai istilahnya mereka kita biarkan. Dan polisi kadang kalau tidak ada yang melaporkan, itu kadang setengah hati. Takutnya apa? Dicap terlalu radikal atau terlalu apa? Terlalu kasar kan gitu. Demikian mungkin yang dapat gue sampaikan. Sekaligus gue tutup dengan doa. Nanti diakhiri dengan pembacaan daripada hasil diskusi ini. Ya. Cari narasumbernya, ada misalnya profesor yang kita supaya ada intelektualnya, ada yang emosional relawannya, ada kaum-kaum. Ya paham abang. Ini kan yang pertama. Acara ini adalah acara refleksi. Kami sebagai anak bangsa yang cinta NKRI dan Pancasila ini, kami sebagai relawan Jokowi, melihat daripada kegaduhan yang mereka ciptakan di saat kondisi pandemik begini. Mereka itu profesor, mantan daripada ormas besar, mencoba membuat kekacauan mengalir di air keruh. Memang sepintas dilihat sepele, tetapi yang beredar di GOS saja sudah 3 kegiatan yang mereka lakukan dengan tema yang sama, yaitu tentang pemakzulan. Apabila kita sudah sepakat begini, ya kan? Teman-teman GOS yang profesor banyak kan gitu loh, ya. Baik itu dari alumni Gontor maupun dari teman-teman yang lainnya. Yang penting kita ini dulu, yang not bin-nya, yang ada narasumber ini dan juga yang Gus undang,
itu 99% adalah relawan militan Jokowi. Yang penting kita semua yang di sini adalah satu kata. Siap untuk pasang badan, siap padamu negeri, ya. Kita untuk apa? Berbakti padamu negeri, kami mengabdi, kan gitu loh. Atau bahasa yang lainnya yang lebih radikal apa? Hah? Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela itu, ya. Yang ke belakang jelas, kita kalau perlu undang menteri, kalau perlu undang Kapolri, kalau perlu kita undang Kepala BIN, kalau perlu kita undang Mahfud MD daripada orang Madura, kan gitu. Yang penting kita harus kompak terlebih dahulu. Demikian dari Gus sebagai closing statement. Mudah-mudahan api juang kita tidak pernah padam, ya. Kita tetap terus rawi-rawi rantas, malang-malang potong, mempertahankan NKRI dan Pancasila ini sampai akhir hayat kita, bahkan sampai ke anak cucu kita. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Ya, tidak ada kekuatan sedasar doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga NKRI dan Pancasila ini, menjaga Bapak Presiden kita Pak Jokowi, menjaga daripada pemerintahannya ini diberi kekuatan, diberikan dipakai oleh Tuhan sampai 2024 tanpa ada gangguan yang sangat signifikan. Amin, Allahumma amin. Mari yang beragama Islam berdoa sama Gus, ya. Yang beragama lain silakan berdoa di dalam hati sesuai dengan keyakinannya. Sekali lagi, tidak ada kekuatan sedasar doa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana, tapi Allah punya rencana. Mudah-mudahan rencana Allah ada pada rencananya Pak Jokowi. Membangun Indonesia lebih baik menuju nawacitanya hingga 2024. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran ya Allah. Walakal manu fadla. Wa anta rabbana haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tajali dhalika ahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanya milik-Mu, ya Allah. Segala keagungan hanya keagungan-Mu. Segala kemuliaan hanya kemuliaan-Mu. Kami hanya hamba-Mu, ya Allah. Kami hanya ciptaan-Mu, ya Allah. Tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu, ya Allah. Kami berterima kasih kepada para syuhada pejuang bangsa ini, ya Allah, yang telah bisa menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman suku, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman adat istiadat serta budaya. Tapi dengan kehendak-Mu melalui pejuang-pejuang kami, melalui founding father kami, bisa disatukan pada kesatuan Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan tetapi ada sekelompok orang, ya Allah, yang hendak mengacak-ngacak daripada Indonesia ini, ya Allah, yang mau mengubah Pancasila sebagai misakon golidon, yaitu perekat bagi kami. Dan juga ada orang yang mau hendak merusak daripada pemimpin kami Pak Jokowi, yang telah kami ketahui berjuang dan terus berjuang dengan kerja demi kemaslahatan, demi terwujudnya Pancasila kami, ya Allah, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jagalah negeri kami Indonesia ini, Allah. Jagalah presiden kami Pak Jokowi, ya Allah, daripada rongrongan orang yang berbuat jahat. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang membolak-balikkan hati daripada manusia, bolak-balikkan hati orang yang dengki kepada Indonesia dan Pak Jokowi menjadi hatinya penuh welas asih, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami, Allah. Jagalah Indonesia kami, ya Allah. Bukan hanya sebatas umur kami, akan tetapi sampai kepada anak cucu kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kami serahkan kepada moderator.